Pemirsa, sosok Muhammad Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Baba Alun menjadi perhatian pada penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini. Pasalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah tokoh muslim keturunan Tionghoa dipercaya dalam menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2020. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Di tengah padatnya jemaah di Masjidil Haram, Yusuf Hamka lebih akrab disapa Baba Alun. Tampak haru setelah berhasil mencium Hajar Aswad, batu suci yang menjadi incaran jutaan jemaah dari seluruh dunia. Momen tersebut menjadi pengalaman spiritual yang sangat berarti bagi pria yang memiliki nama asli Zhao Aloen atau Alun Joseph tersebut. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Asal bisa megang aja Hajar Aswad. Dulu saya waktu 42 tahun yang lalu, saya sempat mencium Hajar Aswad. Saya bilang, ini kali saya lihat orang jutaan itu penuh sekali, apa mungkin? Dulu kan masih belum ramai, sekarang ramai sekali. Tapi saya begini, ya Allah, nggak ada yang tidak mungkin kalau Engkau berkenan. Saya bilang, Allah, tolong beri aku kekuatan dan kesempatan untuk aku. Itu kita digoncang ke kanan, ke kiri, digoncang sama orang-orang Afrika, Nigeria, semua Pakistan yang gede-gede, lebih gede badannya dari. Saya cuma bilang, ya Allah, ini biar badannya gede, kalau Allah kasih saya tenaga di tangan saya, ini saya tepuk pada terbuka nih. Bener semua, dorong sini, pelan-pelan semua terbuka. Kasih aku kekuatan, bener, begitu ini saya tepuk aja dia. Saya tepuk dia, baca-baca doa di dalam lama amat itu, orang itu Nigeria. Akhirnya tepuk keluar dia, masuk saya, masuk keluar lagi, terus Pak Latif bilang, masuk lagi Pak, masuk lagi 2 kali, terus dia suruh masuk lagi ketiga. Sekali saya bilang, Pak Latif saya udah gak kuat, ini orang berdesak-desak ini. Nah, waktu masuknya saya ngikutin alur, didorong, akhirnya keluar, begitu keluar, saya bilang, baru hilang mapnya, terus ihram saya yang atasnya hilang. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, untung hilang ihram, bukan hilang nyawa. Saya bilang, kita bersyukur. Perjalanan hidup Baba Alun menjadi kisah inspiratif tentang pencarian spiritual dan pengabdian. Setelah menjadi mualaf pada tahun 1981, Baba Alun terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sosoknya dikenal dekat dengan masyarakat melalui berbagai aksi berbagi dan pesan toleransi. Hingga akhirnya Baba Alun diberi kepercayaan menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2026. Setelah diberi amanah dan ditunjuk oleh Kementerian Haji dan Umroh, Baba Alun ikut mendampingi misi pemerintah dalam memastikan pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan dengan baik. Keberadaannya pun menjadi tonggak sejarah pertama kali bagi perhajian Indonesia, sebagai satu-satunya keturunan Tionghoa yang dipercaya menjadi Amirul Hajj. Ada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandengnya pengusaha. Ini namanya rezeki anak soleh. Dan jangan lupa dalam sejarah baru ini. Nah, sejarah sejak dalam kemerdekaan Tionghoa sampai sekarang adalah adanya satu-satunya Amirul Hajj dari orang Tionghoa. Ini memang Pak Prabowo keren, Pak Menteri keren, Pak Daniel juga lebih keren. Karena kalau kita melihat toleransi, saya pikir ini sudah mencakup semua. Jadi kebersamaan lah kita bangun negeri kita, negeri tercinta yang gemari Paulo Jinawi dengan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu pasti kita bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, Kisah Baba Alun menjadi gambaran tentang Islam yang merangkul semua golongan. Dari seorang mualaf hingga dipercaya menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia. Perjalanan Baba Alun menjadi inspirasi tentang pengabdian, toleransi, dan cinta kepada Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferti Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026.